the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Okay, viewer, good morning. Mr. Ali come back again in the morning brightness. Ya, jadi Mr. Ali ketemu lagi dalam pagi yang cerah. Ya, meskipun agak sedikit mendung di ujung sana, tapi rileks aja. Kali ini topiknya adalah 3 virus H ya dalam bahasa Indonesia. Oke, 3 virus H itu apa? Itu menjangkit para orang-orang eksekutif muda atau eksmut ya, yang lagi terjangkit virus 3H ini. Oke, saya sebutkan aja. Yang pertama adalah Harriet, yang kedua humorless, and yang ketiga hostile. Ya, hostile atau hostile. Kita selalu dihinggapi perasaan terburu-buru ya, karena era yang begitu ini kita harus kerja cepat, harus diburu waktu seperti itu. Seolah-olah kita kekurangan waktu. Waktu adalah segalanya, sehingga tidak lagi mempunyai sense of humor atau humorless ya. Jadi selera humornya udah hilang, terus kita itu kelihatan tegang seperti itu. Sehingga tidak lagi mempunyai selera humor yang memang benar-benar itu alamiah dimiliki setiap manusia. Dan akhirnya hidup dalam semangat persaingan dan permusuhan untuk saling menjatuhkan. Time is money, that's correct ya. Jadi ada orang bilang waktu adalah uang, itu benar. Satu ungkapan modern yang demikian populer di telinga semua orang-orang di sekitar kita. Jadi sadar atau tidak sadar, ungkapan ini menjelaskan secara nyata bahwa segalanya diukur dengan money. Ya, jadi they measure everything with money. Jadi mereka mengukur semua dengan uang. Sehingga setidaknya setiap gerak dan langkah kita selalu diisi dengan segala hal-hal yang bernilai atau menghasilkan uang. Bila tidak menghasilkan uang, ya oke, aku nggak melakukannya ya. Atau kadang untuk visit someone atau ini apa namanya, silaturahim itu diukur dengan ini, bukan uang tapi sesuatu yang saling menguntungkan nggak gitu. Kalau nggak saling menguntungkan untuk apa? Nah kayak gitu orang modern kayak gitu. Aku mau ke sana ya kalau aku nggak rugi ya kan, kayak gitu. Mikir untung rugi ya. Jadi nggak mikir apa itu pentingnya silaturahim kepada saudara, sanak, handai tolan, dan sahabat-sahabat kita, apalagi sahabat-sahabat yang benar-benar berdiri di jalan Tuhan. Seperti itu. Jadi langkah kita selalu diisi dengan hal-hal yang bernilai money, menghasilkan uang. Without that we have no sense of do nothing ya. Jadi doing something to nothing ya. Bila hal ini yang menjadi orientasi hidup kita, money oriented atau kebutuhan oriented, betapa kering kehidupan ini. Semua selalu diukur dengan uang. Uang, dan uang. Apa sih yang kita buru selama ini? Untuk apa sih hidup ini? Seperti uang, kelayaan, dan popularitas ya. Bukanlah sesuatu yang abadi. That's not miracle thing in this life. Dan popularitas, wow, untuk apa? Terlalu banyak cerita yang menuturkan mengenai orang-orang yang seringkali tergelincir dalam wilayah kekayaan dan jabatan tinggi. Sederhana saja, orang yang sebelumnya memiliki kepekaan dan solidaritas sesama kawan, jadi sense of friendly-nya tinggi, kemudian menjadi sirna hanya karena statusnya berubah menjadi seorang eksekutif dan dia merasa apa ya, eksklusif, tapi dari dirinya sendiri ya. Orang lain nggak merasa itu, dia aja kayak gitu. Pertemanan, persahabatan diatur dengan protokoler yang kaku
dan nggak fleksibel, nggak humanity, nggak familiar kayak gitu-gitu. Jadi kaku banget. Lalu tidak ada lagi selera humor dan canda yang sebelumnya seringkali mewarnai dalam persahabatan. Canda-canda kecil yang membuat kita ketawa, semua menjadi kaku. Semua menjadi kaku. Pertemuan dengan kawan lama pun dinilai sebagai kemungkinan untuk merobohkan bangunan kekuasaan atau kesuksesan yang telah diraih. Jadi itulah kawan. Kawan lama pun lalu dianggap lumrah dan selalu dicurigai. Jangan-jangan dia nanti utang. Jangan-jangan dia nanti nebeng ke aku. Jangan-jangan dia hidup mau numpang ke aku. Nah kayak gitu-gitu udah timbul dalam hati mereka yang merasa udah populer, udah merasa eksklusif, udah merasa ngetop seperti itu. Oke, sesungguhnya dirinya tidak menemukan ketenangan. Ketenangan itu cannot measure by money, by wealthiness, ya. Jadi tidak bisa diukur dengan uang dan kekayaan. Dirinya selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan yang diciptakan oleh keakuan dirinya sendiri. Jadi bukan dari Tuhan. Aduh, aku nanti bangkrut. Aduh, nanti kalau teman itu ikut aku, nanti aku habis uangku. Nah, nanti dia ini nebeng ke aku, makan ke aku, tidur ke aku, kayak gitu-gitu. Nah, yang kayak gini itu sudah mewabah di gejala-gejala eksmut atau eksekutif muda sekarang. Mari kita tengok kembali profil kita. Apakah kita adalah pribadi yang berkarakter hard-wit, humorless, and hostile? Oke, jadi kita tanya pada diri kita sendiri. Kalau 3 itu ada, sirnakan dengan mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. That's all about my content this morning. 3 virus H, yaitu hard-wit, humorless, and hostile. Thank you very much. Wassalamualaikum and goodbye.